Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nur Fatihah, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang public speaking atau things related to public speaking. Nah, point to be discussed dalam pembahasan ini yaitu yang pertama, pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Yang kedua, apa saja yang sudah dipelajari saat mata kuliah public speaking. Yang ketiga, profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking. Dan yang terakhir, harapan setelah belajar public speaking. Sebelum kita melangkah lebih dalam, kita akan awali dengan yang paling dasar, yaitu apa itu public speaking. Nah, public speaking yaitu kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Macam-macamnya, yaitu ada informative speaking. Ketika Anda memberikan pidato di depan audiens untuk menyampaikan informasi tentang topik atau masalah tertentu, itu dikatakan sebagai pidato informatif. Contohnya, presentasi bisnis, seminar di perguruan tinggi, dan presentasi kelas di sekolah. Lalu ada persuasive speaking atau pidato, yaitu pembicaraan yang mencoba mengubah cara audiens Anda memandang sebuah ide atau produk atau orang dan sebagainya. Contoh pidato. Pidato persuasif sering diberikan oleh tenaga penjualan dan pemasaran untuk menarik minat terhadap produk mereka. Lalu ada speaking to actuate atau persuasif yang lebih tinggi. Pembicara melampaui persuasi yang meyakinkan. Tujuannya adalah untuk cukup memotivasi orang untuk mengambil langkah tertentu hingga bertindak. Jenis pidato ini berguna dalam situasi konflik seperti perang. Hal ini juga terlihat dalam tindakan ketika seseorang berbicara. Pembicara tidak hanya mencoba untuk mengumpulkan dukungan untuk suatu tujuan atau advokasi, tetapi juga ingin orang-orang yang dia ajak bicara untuk bergabung dengannya dalam mengaktualisasikan melalui tindakannya. Lalu ada speaking to entertain atau bentuk lain dari berbicara di depan umum yang biasanya diberikan pada pernikahan, pemakaman, pesta kelulusan, pesta pensiun, dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang sangat penting untuk membuat pidato ini efektif adalah menambahkan sentuhan pribadi seperti dalam pernikahan atau pesta ulang tahun atau juga bisa pesta perpisahan untuk rekan yang pensiun akan berguna untuk membawa cerita pribadi atau mengingat peristiwa tentang selebgram. Setelah mengetahui arti dari public speaking dan jenisnya, lalu apa sih pentingnya public speaking bagi mahasiswa? Nah, yang pertama yaitu sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri yang dimana kita sebagai mahasiswa sering melakukan presentasi tugas yang diminta oleh dosen. Public speaking ini bisa dijadikan sarana belajar meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai mahasiswa. Yang kedua, bisa menjalankan tugas kuliah yang berkaitan dengan public speaking secara lancar. Hal ini juga berkaitan dengan yang sebelumnya. Setelah terbentuknya kepercayaan diri pada mahasiswa, hal berikutnya yaitu memperlancar public speaking agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, sangat berguna untuk mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi. Sebetulnya juga akan sangat bermanfaat di luar organisasi juga, yang dimana kita bertemu orang banyak yang diharuskan memiliki komunikasi yang baik agar koordinasi dan juga kerjasama akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang selanjutnya, sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Yang kelima, para mahasiswa adalah calon pemimpin di masa depan. Dan salah satu skill yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah public speaking. Yang keenam, persiapan menghadapi dunia kerja. Mahasiswa yang memiliki keterampilan dalam public speaking yang baik juga akan lebih mudah dan percaya diri dalam menghadapi wawancara kerja. Dan yang terakhir, kemampuan public speaking adalah modal dalam menghadapi kehidupan. Lalu manfaat lainnya ada sangat banyak, yaitu yang pertama, untuk berhasil di perguruan tinggi, yang kedua, dipekerjakan dan maju dalam karir Anda, yang ketiga, memperkuat keterampilan berpikir kritis, yang keempat, mengurangi kecemasan berbicara, dan meningkatkan kepercayaan diri, yang kelima, menyampaikan pesan Anda seefektif mungkin, lalu yang keenam,
mendengarkan lebih seksama dan efektif. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Yang kedelapan, untuk mengambil perspektif yang berorientasi pada audiens. Yang kesembilan, menarik dan melibatkan orang. Yang kesepuluh, dan yang terakhir dan yang paling penting, yaitu memberdayakan diri Anda sendiri untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, setelah itu juga ada keunggulan bagi mahasiswa yang memiliki public speaking yang baik, yaitu dapat dijadikan senjata untuk mendapatkan nilai plus saat presentasi di kelas. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mahasiswa sering mendapatkan tugas presentasi dari dosen. Nah, ketika kita dapat melakukan hal tersebut dengan baik dan lancar, maka dosen akan tertarik dan memberikan nilai plus. Tidak lengkap jika membahas pentingnya public speaking bagi mahasiswa tapi belum mengetahui apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah public speaking ini. Nah, berikut adalah hal-hal yang dipelajari. Seperti yang pertama adalah public speaking bagi pemula. Yang perlu diperhatikan yaitu adalah latihan. Latihan bisa dilakukan dengan yang pertama, berbicara depan cermin. Yang kedua, bermonolog. Yang ketiga, berlatih berbicara dengan teman. Lalu ketahui siapa saja yang akan menjadi audiens, memiliki pesan yang jelas. Nah, dalam melakukan public speaking ini, kita harus memiliki inti pembahasan yang jelas agar audiens memahami apa yang kita sampaikan. Lalu perhatikan bahasa tubuh untuk membantu menyampaikan apa yang kita sampaikan. Lalu membawa catatan, setidaknya menyiapkan naskah terlebih dahulu agar tidak menjadi salah satu faktor pengganggu saat public speaking. Dan yang terakhir, jadi diri sendiri. Yang kedua, ada karakteristik seperti meningkatkan kepercayaan diri. Yakin bahwa kita bisa melakukan public speaking, seperti yakinkan dirimu ingin melakukan hal tersebut. Yang kedua, berusaha berpikir positif. Yang ketiga, berhenti terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Selanjutnya, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang terbiasa untuk bekerja keras. Memiliki waktu untuk berhenti bekerja dan menggunakan waktu itu untuk sedikit beristirahat. Lalu jangan jadikan beban, tapi nikmati. Meningkatkan hasrat dalam diri, perhatikan intonasi suara, sesuaikan tinggi, rendah, sesuaikan dengan apa yang kita sampaikan. Lalu menggunakan waktu presentasi yang secukupnya, setidaknya waktu 20 menit sudah cukup. Lalu berkomunikasi dengan audiens. Karena public speaking salah satu faktornya yaitu ada audiens, maka kita perlu berkomunikasi dan berinteraksi dengan audiens. Lalu ada riset audiens seperti jumlah audiens, agar kita bisa mengkondisikan dan mempersiapkan untuk public speaking. Lalu ada umur dan pekerjaan rata-rata audiens, untuk mempersiapkan dari awal pembahasan apa yang akan kita sampaikan, agar sesuai dengan audiens. Juga agar audiens dapat memberikan feedback kepada kita. Lalu ada elemen seperti teknik vokal. Nah, dalam teknik vokal ini juga ada beberapa hal. Yang pertama, pernafasan. Kedua, artikulasi atau kejelasan dalam pengucapan. Lalu ada intonasi, yaitu nada dalam berbicara. Aksentuasi, tekanan pada suku kata. Phrasing, pemenggalan kata. Power, kekuatan kata. Infleksi, naik turunnya nada suara. Speed atau tempo, cepat lambatnya bicara, dan volume, yaitu keras atau kecilnya suara. Lalu dalam elemen ini lanjutnya ada kontak mata, diusahakan untuk menatap keseluruhan dari audiens. Lalu ada humor dan gerakan tubuh. Yang kelima ada metode, seperti metode naskah atau manuskrip, yaitu membaca naskah. Metode ini digunakan oleh public speaker yang diharuskan untuk menyampaikan sesuai yang membutuhkan ketelitian yang tinggi, seperti untuk pidato perihal politik atau pengumuman reshuffle kabinet. Dalam metode manuskrip ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya seperti materi tersampaikan dengan lengkap dan juga terstruktur. Lalu kelemahannya, pembicara akan terpaku pada naskah sehingga menjadi kaku dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi pada saat acara berlangsung. Lalu ada metode hafalan atau memoriter, menghafalkan naskah. Naskah dihafalkan dan harus dibaca berulang secara konsisten. Pada kesempatan ini,
Pembicara bisa mengimprovisasi dan akan tetap inti dari konten. Di metode memoriter ini pun juga ada kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihannya yaitu pembicara akan lebih mudah menggunakan bahasa tubuh dan juga menggunakan eye contact. Dan kelemahannya yaitu pembicara cenderung tanpa penghayatan. Lalu selanjutnya ada metode spontan atau impromptu, yaitu tidak menyiapkan naskah dan sifatnya spontan. Pembicara hanya memikirkan topik apa yang akan dibicarakan. Dan lagi-lagi ada kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihannya yaitu lebih menarik apalagi jika banyak menggunakan improvisasi. Kelemahannya ada kemungkinan tidak lancar karena tidak ada persiapan. Dan yang terakhir yaitu metode menjabarkan kerangka atau extemporer, yaitu menyiapkan pokok-pokok dari isi materi. Metode ini juga disebut sebagai metode dengan penjabaran kerangka, yang mana menggunakan teknik pidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara keseluruhan. Kelebihannya, komunikasi yang dihasilkan dengan pendengar akan lebih baik. Pesan atau pembahasan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, penyajian akan lebih spontan. Kelemahannya, akan menjadi kurang baik jika persiapan dibuat terlalu terburu-buru dan penggunaan diksi yang kurang menarik, mengurangi kefasihan dan adanya penyimpangan outline atau kerangka dan tidak dapat diterbitkan. Lalu ada teknik presentasi seperti singkat, padat, dan jelas agar tidak terlalu bertele-tele. Lalu atur tempo bicara agar pengucapan dapat terdengar jelas. Kalau kita berbicara terlalu cepat, maka audiens juga akan bingung apa yang kita bicarakan ini gitu. Lalu perhatikan intonasi. Gunakan cue card jika perlu sebagai acuan berbicara. Jangan fokus ke satu titik karena kita berbicara dengan banyak orang dan bukan hanya dengan satu orang. Lalu pancing reaksi audiens atau kita juga akan mendapatkan feedback dari mereka. Lalu ada visual message, yaitu jika dijabarkan mungkin manusia cenderung mengingat apa yang mereka lihat lebih mudah daripada apa yang mereka dengar. Seperti penyampaian berbentuk PowerPoint dengan formasi 10, 20, 30 atau PowerPoint dengan jumlah 10 slide 20 menit dengan waktu 20 menit dan juga ukuran font minimal 30. Nah, hal itu akan mempermudah audiens memahami apa yang kita sampaikan dan tidak mudah bosan juga tidak terlalu bertele-tele. Lalu gangguan dalam komunikasi yaitu seperti tidak menyiapkan naskah sebelumnya sehingga kurang persiapan yang menyebabkan keterhambatan penyampaian, redupnya kepercayaan diri, belum melakukan riset audiens, belum tahu kondisi stage, kendala dalam bahasa, gaya bahasa dan juga budaya, lalu yang terakhir keterbatasan fisik pada pembicara maupun pendengar. Nah, pada poin penting ini tadi juga sudah saya jelaskan lagi pada nomor 4 tadi dalam bab elemen seperti teknik vokal yang berisi pernafasan, artikulasi atau kejelasan dalam pengucapan, intonasi, nada dalam berbicara, aksentuasi, tekanan suara pada suku kata, phrasing, penggalan kata, power, kekuatan suara, infleksi, naik turunnya nada suara, speed atau tempo, cepat lambatnya bicara, volume, keras kecilnya suara. Lalu dalam bab elemen tadi saya lanjut ada kontak mata yang dimana diusahakan untuk menatap keseluruhan dari audiens, lalu ada humor dan gerakan tubuh. Nah, dalam gerakan tubuh ini juga ada beberapa yang harus diperhatikan dan mungkin bisa dijadikan pacuan untuk saat kita public speaking seperti gerakan tangan dan jari, lalu kontak mata dengan penonton, berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, ekspresi muka, pergerakan kepala, dan postur tubuh. Setelah kita mengetahui apa saja yang dipelajari, pastinya juga ada alasan mengapa public speaking perlu dipelajari dengan beberapa materi tadi. Tentunya karena ada profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik, yaitu seperti yang pertama ada MC atau pembawa acara. Pembawa acara ini biasanya bisa bekerja di berbagai bidang, mulai dari media hingga berbagai event lainnya. Kemampuan public speaking juga sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini.
apalagi jika acara yang dibawakan dihadiri oleh banyak orang. Pada umumnya, pembawa acara harus menguasai berbagai topik yang berbeda, sebab pekerjaan ini bisa saja membawa kamu menangani berbagai acara yang berbeda juga. Kamu harus membiasakan diri membuat banyak orang nyaman dan bisa mengikuti acara dengan menyenangkan bahkan sejak dari awal hingga selesai. Yang kedua ada trainer, yaitu orang yang memberikan pelatihan kepada peserta training. Trainer akan memberikan pelatihan dalam bidang tertentu kepada sejumlah orang yang menjadi peserta dalam training itu sendiri. Trainer harus bisa berkomunikasi dengan baik, menguasai topik, yang termasuk membuat seluruh peserta nyaman dan bisa menerima materi dengan maksimal dan tepat sasaran. Lalu ketiga ada reporter, yaitu seseorang yang melakukan peliputan berita. Seorang reporter kerap harus meliput berbagai kejadian, bahkan yang di luar perkiraan sekalipun. Pekerjaan ini akan membawa kamu bertemu dengan banyak orang dan banyak lingkungan yang berbeda. Mungkin hanya itu saja, bukan hanya itu saja, kamu juga mampu membangun komunikasi dan mengajak narasumber untuk berbincang. Selain kemampuan public speaking, kamu juga harus memiliki kemampuan lainnya seperti membuat pertanyaan, mengklarifikasi, termasuk melaporkan hasil reportase kepada atasan. Lalu ada entrepreneur, yaitu penerjemah. Bisa seperti penerjemah bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Seorang interpreter biasanya akan menangani langsung penerjemah bahasa di dalam acara tertentu, seperti seminar atau bahkan pertemuan lainnya. Profesi ini akan membawamu bertemu dengan banyak orang dan acara yang berbeda, sehingga kamu membutuhkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi yang baik. Lalu, ada seorang penyiar atau announcer. Bisa seperti penyiar radio. Untuk menjadi announcer, kamu akan membutuhkan kemampuan public speaking yang baik, agar orang-orang bisa menerima informasi yang kamu sampaikan dengan lebih jelas dan nyaman. Berikut tadi adalah informasi yang membutuhkan skill public speaking. Setelah banyak hal yang kita bahas tadi, saya berharap agar saya dan teman-teman semua mampu memahami materi public speaking agar ilmu melekat hingga kita tua nanti dan dapat meneruskan ilmu yang kita miliki kepada penerus kita, agar tidak melupakan betapa pentingnya public speaking bagi kehidupan kita. Yang kedua, dapat mempraktekkan public speaking dengan baik agar mendapatkan pandangan positif dari banyak orang dan dapat menjadi panutan orang lain. Yang terakhir, dapat diandalkan oleh banyak orang. Ada beberapa yang enggan untuk mempelajari public speaking dengan alasan malu saat praktek dan takut minder ketika melihat orang lain melakukan public speaking terlebih dahulu. Di sini, bagi kita yang mempelajari public speaking, mungkin bisa menjadi andalan orang lain ya. Contohnya, dalam kelompok belajar, kita mungkin bisa menjadi moderator di dalam kelompok itu ketika akan melakukan presentasi dan mempersingkat waktu debat untuk memilih moderator karena saling melempar tugas. Nah, hal ini mungkin sering kita jumpai ya ketika kita ada kelompok kelas, kelompok belajar, itu terkadang untuk menjadi moderator itu menghabiskan cukup banyak waktu karena tidak semua orang mau melakukan hal itu. Seperti itu. Lalu, untuk memperjelas apa saja yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin saya akan mengulang poin intinya yang tadi. Yang pertama seperti pentingnya public speaking bagi mahasiswa, yaitu karena, sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri, lalu keunggulannya yaitu dapat dijadikan senjata untuk mendapatkan nilai plus saat presentasi di kelas. Yang ketiga, yang, dipelajari dalam mata kuliah public speaking yaitu ada karakteristik, riset audiens, elemen, metode, teknik presentasi, visual message, gangguan dalam komunikasi, public speaking bagi pemula. Lalu, poin penting yang menjadi bagian dari yang dipelajari yaitu ada intonasi, vokal dan volume, gestur, juga mimik wajah. Dan profesi yang memerlukan kemampuan public speaking yaitu ada MC, trainer, reporter, moderator, interpreter, dan juga announcer. Harapan setelah mempelajari public speaking yaitu antara lain
dapat diandalkan oleh orang banyak. Tidak terasa penyampaian saya mengenai public speaking telah berakhir sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan bosan untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri kita di hadapan banyak orang. Sehingga kita dapat dihargai orang lain dan kita juga dapat belajar untuk menghargai orang lain. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.